Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mughrafi, NIM 192010200386, Prodi Manajemen kelas A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen dalam Islam. Fungsi-fungsi dalam manajemen Islam dalam pengorganisasian dalam Islam. Pengertian pengorganisasian dalam Islam. Dalam Islam, organisasi merupakan suatu kebutuhan organisasi, berarti bekerja sama. Pada intinya, organisasi merupakan interaksi orang dalam suatu wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi tentang wahtasibu bi'albillahi jami'an wala ta'raku wadhkuru nikmatallahi alal qum in kuntum a'da'at, yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada ketika kamu dahulu masa jahiliyah musuh-musuhan. Fungsi organisasi Islam dapat merumuskan serta merupakan perhatian atau mengarahkan manajer dalam memperoleh dan mempergunakan sumber daya organisasi. Dapat digunakan sebagai dasar dan alasan sebagai sumber legitimasi yang membenarkan kegiatan dan eksistensinya, dan dapat membantu organisasi untuk memperoleh SDM yang dibutuhkan. Dalam surat Al-Asr ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tawallaha wa attadursusu maqwaqat kammat liad wattawallahu innallaha adirul yama ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tahapan pengorganisasian dalam Islam. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau perkelompokan. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan jika organisasi sudah membesar dan kompleks. Penyatuan kerja ini biasanya disebut departementalisasi. Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengorganisasi pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Pada setiap orang dan setiap bagian melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, kemungkinan timbul konflik di antara anggota, dan mekanisme pengordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja yang efektif. Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas, karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.